Yang sendiri ya? Dia mandiri. Mandi sendiri. UKM mandiri nih, kalau UKM mandiri. Prasmanan nih. Iya. Prasmanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni, saya diberi kesempatan untuk mengurai Quran Surah An-Nur. Ini yang latihan semalam ya? 4 ya. Masya Allah, Uni ngintip semalam, Uni sedih ngelihatnya, ya Allah cuma orang 6. Enggak lama sudah itu Pak Andi masuk ya. Ada saya. Sampai jam 10 nih. Ngajak ngopi-ngopi Pak Andinya. Iya, Uni ngintip ada orang 6. Enggak ada bodyguard, rupanya enggak lama Pak Andi masuk. Ya, Ada bodyguardnya. Lanjut. Ya, sebelumnya saya membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Allah. Ya, Ibu dikoreksi. kalau saya tampil nanti Bu Nemi yang bacain ayat ya. Keren Bu Nemi. Saya bacain ayatnya. Nah, saya bacain ayatnya, Bu Nemi ayatnya. Udah booking duluan ya Pak Ani ya? Ati nya nggak ada sukun gitu. Full aku bakal ambil nyawamu. Yang mana enggak ada sukun? Wawunya ada itu. Wawunya nggak pakai sukun di sini. Jadi aku Harusnya nggak pakai. Iya, karena dia ketemu alif lam ya enggak pakai. Iya. Siap. Samakan dengan ayat Nemi ya. Iya. Improvisasi ya Nemi ya. Nambah sorangan. Yang masih ada yang lain Bapak Ibu? Ini udah rapi tulisanmu Nemi? Rapi ini, cakep burung lempeng. Itu penampilan paling tiga satu kembar. bacanya pintar. Kan lama tinggal di Arab juga ini. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini kebalik belum dirubah ya. Quran Surah An-Nur 54 terdiri dari 4 bagian dan 32 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 6, bagian kedua penggalan 7 sampai 20, bagian ketiga penggalan 21 sampai 25, penggalan 4 penggalan 26 sampai 32. Bagian 4. Ketahuan itu ngambil dari merahnya masih ada. Masih belum dirubah. Belum sempat diubah ya, oke. Penggalan Quran Surah An-Nur ayat 54, penggalan 1 Qul, penggalan 2 Ati'u, penggalan 3 Allah, penggalan 4 Wa, penggalan kelima Ati'u, penggalan ke-6 Ar-Rasulah, penggalan ke-7 Fa, penggalan ke-8 In, penggalan ke-9 Tawallau, penggalan 10 Fa, penggalan 11 Innama, 12 Alai, 13 Hi, 14 Ma, 15 Humila, 16 Wa, 17 Alai, 18 Kum, 19 Ma, 20 Humiltum, 21 Wa, 22 In, 23 Tuti'u, 24 Hu, 25 Tahtadu, 26 Wa, 27 Ma, 28 Ala, 29 Ar-Rasuli, 30 Illa, 31 Al-Balagu,
32 al-mubin. Iya. Ini belum sempat dibedain ya Ini per bagian ya, nggak apa-apa karena baru semalam ya. Oke lanjut. Tadi arti ungunya juga di ayat ada sukun, harusnya nggak ada sukun. Di ayat enggak, coba lihat enggak ada di ayat. Coba balik. di ayat yang mana? Di ayat Nah, di ayat tulisan. enggak ada, ini Tulis benar. tangan, tulis tangan. Wow-nya enggak ada. Oh, yang tulis tangan iya nanti dibenerin sesuai ayat ya. Oke. Uraian Quran Surah An-Nur ayat 54 bagian pertama penggalan 1 sampai 3. Penggalan 1 kul bentuknya KKP, ciri sukun di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD yaitu takulu. Untuk proses KKP-nya tanya dibuang. Di sini karena huruf pertamanya hidup tidak perlu alif penolong. Sukunkan huruf terakhir menjadi kul. Karena dua sukun berdampingan karena huruf sia dia menghilang menjadi kul. Ya. Akar kata kowala di sini berlaku kaidah satu sia. Tidak terlampau tadi tidak ada. Apa itu? Saya sebelum ini nggak ada, hilang sama sekali. Ini Apa? baru keluar. Baru keluar ini. Eli baru. Oh, mungkin ya. Akar kata kewala di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Menjadi pola di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 360. Engkau katakanlah. Penggalan kedua arti'u bentuknya KKP, cirinya waw sukun alif di akhir sikap pelakunya antum. KKP berasal dari KKSAD yaitu tut'uwi'una. Di sini terjadi pertukaran harakat antara to, sukun, dan wi menjadi tuti wa'una. Untuk memudahkan bacaan itu nih, baik untuk memudahkan bacaan wa berubah menjadi alif menjadi tuti wa'una. Untuk proses KKP-nya Oh, dibuang. berubah jadi apa? Jadi ya. Jadi ya, kok jadi Kok alif? salah ya. Terus. Diulang ya. Tut'uwi'una. Di sini terjadi pertukaran harokat antara sukun dan wi menjadi tuti'una. Di sini untuk memudahkan bacaan, Bukan wawnya, meringankan, mungkin lebih enak. untuk meringankan kan. bacaan, wa berubah menjadi ya, menjadi tuti'una. Proses KKP dibuang ciri KKSAD-nya yaitu tu. Karena huruf pertamanya hidup karena tapi dia polanya di sini apalah ada alif pola berarti Iya. Jadi narasinya begini Nemi, buang ciri KKSAD-nya. Ya. Karena pola af'ala, jadi tetap ada alif anu. Berarti nggak usah disebut yang itu ya, nggak usah huruf pertamanya nggak usah disebut. Nah, kalau menyebut huruf pertama bagaimana coba? Iya, makanya tadi bingung saya tuh huruf pertamanya nggak perlu alif penolong nih, tapi ada kalau alifnya. nyebut karena huruf pertama berharokat tidak perlu alif penolong, akhirnya jadi Jadi bingung, makanya tadi bingung jadi kata-kata. Proses Tony KKP dibuang ciri KKSAD-nya yaitu tu, karena di sini polanya pola af'ala ada perlu ada alif pola berarti a. Diganti menjadi alif. Jangan diganti alif, salah. Terus apa kalimatnya coba? Nah dibuang diganti alif. Nah, dibuang. Bukan diganti. Nah, dibuang menjadi diganti alif. Iya, dibuang. Nah, dibuang diganti alif menjadi ati'u. Bagus. Ganti alif. Akar kata tawa'ah
Udah nanti Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Nggak usah disebut lagi ya nih. Nggak usah ya udah. Ha. Menjadi to'a dan berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus 242. Artinya kalian patuhilah. Ya. Kalian ketiga Allah sebagai objek. Jadi Kenapa Allah. disebut? Kenapa sebagai objek? Karena apa sih malam saya lupa nih. Karena Berharokat. dia di arti itu nih. Berharokat. Kan kalau Karena Allahu berharokat kita patah. sebutkan subjek karena berharokat doma. Sekarang Karena Allah. berharokat patah. Nah, jadi biar imbang. Ya, karena berharokat patah. Fathah. Iya, jadi kan kita ngurainya jadi ndak jomplang, adil kan? Allahu sebagai subjek karena berharokat Karena berharokat doma. Sekarang doma. Allah sebagai objek. Karena berharokat fathah. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Selanjutnya Quran Surah An-Nur bagian Kenapa ini patah nongol? ya ketinggalan. Nongol. Nggak keajak dia tadi. Lanjutan Quran Surah An-Nur 54 bagian pertama penggalan 4 sampai 6. Penggalan 4 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan kelima arti ya'u bentuknya KKP ciri waw sukun di akhir sehingga pelakunya antum. KKP berasal dari KKSAD. Tutwiyauna di sini juga terjadi pertukaran harokat antara to sukun dan wi menjadi tuti wauna dan wa untuk meringankan bacaan berubah menjadi ya jadi tuti yauna. Proses KKP KKSD-nya ciri KKSD-nya dibuang yaitu tu. Di sini polanya af'ala berarti ada alif pola. Dibuang menjadi alif, diganti alif. Ya. Jadi ationg. Akar kata to'a berlaku kaidah sia 1.5 menjadi to'a dan di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola af'ala dapat dalam Kamus Mahmud Yunus 242. Berarti kalian patuhilah. Penggalan 6 rasulah. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Ciri objeknya fathah di akhir. Akar kata rosilah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ulun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 141 yaitu Rasul. Oke. Ya, clear ini lanjut. Arti Quran Surah An-Nur ayat 54 bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul Allah wa ati'ur rasul. Engkau katakanlah, kalian patuhilah Allah dan Rasul. Ya. Lanjut. Selanjutnya pada penggalan kedua Quran Surat An-Nur ayat 24 ini terdapat kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat. Dari penggalan 8 sampai 21. In itu huruf syarat terdapat pada penggalan 8. Tawallau yaitu kalimat syarat terdapat pada penggalan 9. Fa huruf jawab syarat pada penggalan 10. Innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Kalimat jawab syarat terdapat penggalan 11 sampai 21. Ini enggak nih? Penggalan 2 harusnya ini bagian 2. Ada 2 kalimat syarat kan? Ada. Ya. Sama penggalan 3. Penggalan 3. Bagian 3.
Selanjutnya Quran Quran Surah An-Nur ayat 54 bagian 2, penggalan 7 sampai 11. Penggalan 7 fa bentuknya huruf bermakna artinya maka sebagai huruf syarat. Udah. Enggak deh, enggak huruf syarat. Fa bukan. Bukan ya. Fa huruf bermakna artinya maka. 8 in huruf bermakna sekaligus huruf syarat. Dia berfungsi mensukunkan huruf akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku antum, na, kalau cirinya ta di awal, waw sukun na, kata walia, pola fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 507, artinya kalian akan berpaling. Panggalan 10, fa, huruf bermakna sekaligus sebagai huruf jawab syarat, artinya maka. Innama, huruf bermakna artinya sesungguhnya hanyalah. Ya. Oke, supaya ini jangan ini ya rancu. Coba yang penggalan 7 jangan maka ininya. Karena dia ini sebagai kata sambung. Lalu. Nah, jadi beda dengan yang huruf jawab syarat kan? Penggalan 10 jawab syarat maka. Tapi dia di sini sebagai kata sambung. Maka artinya lalu aja. Kan di kamus kan itu ada makfa. Itu artinya kan maka, kemudian lalu. Ada Ya. banyak kan? Nah, kita ambil Ya. yang lalu. Oke. Lanjut nih. Lanjut. Selanjutnya Quran Surah An-Nur 54 bagian 2, penggalan 12 sampai 17. Penggalan 12 alai bentuknya huruf jar artinya atas. Penggalan 13 hi bentuknya kata ganti artinya nya. 14 ma bentuknya huruf bermakna artinya apa yang. 11 tadi udah di anu ya? 11 kan Kok ini belum dengar? Sebelumnya. ada nih 11 tadi. Bukan anu. Innama. Iya, belum. Sebentar, penggalan 9 apa ceritanya tadi? Ini kan dibaca Aslinya ini. tawallauna karena ada Ah. in huruf bersyarat menjadi tawallau. Gitu doang. Gitu doang. Aslinya tawallauna karena ada in. Apa tadi kalimatnya? Karena ada in huruf syarat menjadi tawallau. Kan mensukunkan huruf akhir KKSAD ini. In Karena sekaligus mensukunkan jadi naknya berubah menjadi oke. alif gitu Ya, ya. boleh. Yang ada ditulis di sebelahnya kan? Iya. Ya, oke, lanjut. Kamusnya 506, 507. Yang mana? Akar katanya di 506. Oh, ini penggalan 9 ya. Ya. Kata yang dicari 507 gitu. Kasih ini aja strip aja. Nah, oke. Lanjut. Penggalan 12 alai bentuknya huruf jar artinya atas. Penggalan 13 hi bentuknya kata ganti artinya nya. Penggalan 14 ma bentuknya huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan 15 humila bentuknya kata kerja lampau pasif. Cirinya ciri KKL fathah di akhir, ciri pasif huruf pertama doma, huruf kedua kata kasroh. Ya. Pasifnya huwa, akar katanya hamala, polanya fa'ala. Ya. Terdapat dalam kamus Munawir 297. Dia telah dibebani. Ya. Penggalan 16 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 17 alai bentuknya huruf jar artinya atas. Oke, lanjut. Ini bagus ayatnya besar-besar ya. Iya pakai itu, pakai huruf huanya enggak fathah itu. Baris harkat huanya. Mana? Penggalan berapa tadi tuh? Hua itu patah apanya nih harkatnya? Yang mana ya?
Itu Penggalan berapa, Bu? dia tertulisnya apa? Oh, Hawa, Wah, ya Bu. Hawa. Oh, Hawa. Penggalan 15, Oh, iya, iya. nuhun. Terima kasih. Iya, Jeli juga mata bersanjung. Yet. Sekali-sekali nyari gini. Selanjutnya Enggak kelihatan penggalan kalau enggak ditanya. Oke. penggalan 18 sampai 20. Penggalan 18 bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan 19 bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 20 miltum, bentuknya kata kerja lampau pasif. Cirinya tum di akhir, ciri pasif domah di awal. Pelaku pasifnya antum, akar kata. Kok jadi tunggu. hamala? Ini hamala. Tambah Pola tanya. hamala. Ada Dalam kamus Samudra 297, kalian telah bebani. Kenapa ada Sekarang lah. Lama loh. Ciri pasifnya kurang itu. Ya, kecil banget. Ini ciri di atas tuh bagusnya ditulis ya, ciri KKL. di sini? Ya. Ciri pasifnya kurang itu. Huruf kedua akar kata. Ciri itu apa itu? Ciri. Enggak Baru saya ciri aja, tulis ciri. KKL. Ini ciri pasif Sama kan dengan yang tadi yang depan tadi udah bagus itu yang doma di humila akhir. tadi. Yang Doma di humila itu akhir. udah benar. Huruf kedua akar kata asrah. Ya nanti deh doma di awal. Nah, huruf kedua Kata kasroh. kasroh. Nggak pakai di awal ya nih, huruf kedua aja langsung. Huruf kedua akar kata. Huruf pertama akar kata. Doma huruf. Di awal itu yang hu-nya itu. Di awal huruf kedua akar kata Iya, kasroh. tentu aja Iya. kasroh. Kan UI rumusnya. Ya, nggak doma. Satunya kasroh, satunya di doma mestinya. Ini tulisannya domah aja. Soalnya takutnya tadi nggak cukup. Cukup itu di awalnya dibuang. Domah di awal. Iyalah, jangan Pakai dibuang. huruf pertama H1. aja. H1 aja. Huruf H1. pertama doma. Iya, H1 H1. doma. Domahnya pakai anu aja, pakai simbol aja. Doma. Ya, Kayak katanya jangan tadi. Biar muat satu huruf. Huruf pertama H1 Cukup doma, nanti. H2. Tenang. Huruf pertama doma. Cukup kan? Nah, di awalnya buang. Huruf pertama doma, huruf kedua kata kasroh. Ya. Lanjut nih. Lanjut. Arti Quran Surah An-Nur ayat 54 bagian 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu jangan maka lagi sebelum mulai. Langsung ganti lalu yang depan. Jangan maka-maka. Maka. Fa'in tawallau fa'innama 'alaihi ma hummila 'alaikum ma hummiltum. Lalu jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kalian hanyalah apa yang dibebankan kepada kalian. Hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan bingung ini kemarin ini artinya ini, aduh pusing. udah benar itu. Udah nih. Iya. Maka depannya aja ganti lalu udah. Biar enggak kelihatan bahwa dia memang kata sambung. Coba kalau maka itu kan apa? Kata huruf jawab syarat. Makanya kita sesuaikan. Oke. Siap. Quran Surah An-Nur ayat 54 bagian
3. Terdapat kalimat bersyarat pada penggalan 23 sampai 26. In, huruf syarat penggalan 22. Mana jadi 22 ini? Ini belum diganti ini. Tuti ya'uhu itu kalimat syarat penggalan 23 sampai 24. Tahtadu itu kalimat jawab syarat penggalan 25. Ini yang judulnya salah ini. Bagian 3 itu Bu Nemi. Iya, bagian 3 sama penggalannya salah. Ngopi belum di ini. Belum dihapus. Belum di Ya, baru tadi malam masih hangat ini. ya. Sampai 25. Ya. Selanjutnya uraian Quran surah Al-A'raf lagi An-Nur ayat 54 bagian 3 penggalan 21 sampai 25. Penggalan 21 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 22 in huruf bermakna sekaligus huruf syarat. Fungsinya mensukunkan huruf akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku antum, nah diganti alif artinya jika. Nah dibuang, jangan lupa kata dibuang. Oh, nah dibuang Kalau nah diganti diganti alif itu beda maknanya. Nah dibuang diganti alif. Iya. Siap. Penggalan 23 tuti ya'u bentuknya KKSAD. Aslinya tuti ya'una karena ada in menjadi tuti ya'u. Nah-nya dibuang. Nah dibuang diganti alif. Untuk ya tuti ya'u. Kenapa jadi Ini ya. sama dengan yang tadi ini? Karena ketemu kata ganti dia menjadi alifnya hilang juga menjadi tuti Iya. Jadi Ini sebenarnya aslinya itu tut. Wi'u sama dengan yang ati tadi. Oh yang tadi. Oh ini dipotong aja ya? Ya. Nanti pakai panah-panah sama seperti tadi. Tut wi'u sama yang tadi. Siap. Pakai panah-panah aja. Tambah yang tadi nih. Iya. Tambah ini kata-kata iya, maka ganti. yang tadi rinci yang ini enggak. Bisa banyak. Udah kemalaman ya udah. Nggak ngeh lagi. Ya, oke, ini udah benar, tinggal tambah yang seperti yang depan tadi biar sama. Oh, yang itu ya tut wi'una aslinya ya. Tut wi'una pakai jadi panah-panah aja nanti ya. Iya, ini nanti diganti. Keringan. Karena ini kalimatnya kan diganti alif, terus ketemu kata ganti alif tapi dibuang. sebelumnya maksudnya biar alifnya hilang menjadi tuti ya, benar. Cirinya tu di awal, waw sukuna di akhir. Ya. Pelakunya antum. Akar kata to'wa'ah di sini berlaku kaidah siap poin 5, terus menjadi to'ah berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Polanya fa'ala. Kok pola fa'ala? Af'ala ya. Depan tadi apa polanya? Af'ala. Nah, ngapa ini fa'ala? Kan polanya makanya supaya kelihatan tutwi domah sukun kasrah kelihatan. Maka harus dibuat tutwi'una jadi biar kelihatan domah sukun kasrohnya. Maka itu maksud uni seragam dengan yang di depan itu. Iya, jadi salah. Ya salah kan? Iya. Itu cirinya juga nggak ditulis, nggak usah ditulis nih. Atau dibalik dulu, tu-nya di sebelah kanan, sukunnya di belakang. Cirinya mana yang nggak ditulis, Bu? Ciri apa? Ini ciri tu di awal, waw sukunnya di akhir. Kan tulisan di awalnya nggak ditulis, kalau orang lain yang baca kan orang lain bacanya itu waw sukunna tuh. Maksudnya kalau ditulisin kalau mau cara Indonesia tuh di awal tulis di kata di awalnya.
Kasih panah, Biasanya jarang ditulis gitu. Ya udah nanti kasih ditulis. panah ke kanan aja. Atau dikasih panah. Kalau seperti itu orang bacanya waw sukunna karena baca bahasa Arab kan dari kanan. Iya. Oh, siap udah. Pindah Oke. posisi aja tuh-nya di belakang. Ya. Terus itu di bawah yang kaidah sia. Duanya kecil. Dan 5, 2, bukan terbalik itu 2 dan 5. Kemudian itu Lima. artinya kalian akan patuh apa mematuhi. Kalau af'ala biasanya pakai me. Ya karena tadi kan fa'ala nih. Bungsu. Ada aja jawabnya. Ya kan tadi fa'ala jadi makanya patuh. Arab. Arab. Ya. Ini dikasih panah dulu aja nanti. Penggalan 22 perlu buku materinya nggak nih? Penggalan apa? Boleh. Boleh. Coba Nemi tambahkan di bawah. Nah, ya itu. 22 apa 23? Kenapa di sini dia? 22. Penggalan 22. 22. Kenapa nggak mau dia pindah ke sini? Ya. Itu yang kaidah Kata ganti. Kata ganti sebagai apa? kaidah sianya ini. Kaidah sia. Yang mana? Penggalan 24. Who sebagai? Kata ganti. Sebagai? Sebagai objek. Nah, tulis kan kita udah murojaah. Huhi. Nah. Kurang merojaan. Merojaannya nggak di itu. Kenapa sih? Saya di Indonesia nggak mau dia saya harus ke Arab. Maaf ya. Kata ganti objek. Mouse-nya hilang. Mouse-nya kenapa ini bermasalah? Ini hurufnya tinggal 2 ya. Gak bisa ya. Nanti diganti ini. Ya udah nanti aja. Oke, lanjut. Duanya kecil. Penggalan 25, tahtadu bentuknya KKSAD, aslinya tahtaduna karena kalimat jawab syarat. Bukan karena ada, karena sebagai. Karena sebagai kalimat jawab syarat. Ini masih menghafalkan ini tadi singkatannya apa ya gitu. Kalimat jawab syarat menjadi tahtadu. Cirinya waw sukunna di akhir, pelakunya antum, akar kata hadaya dibaca hada. Pola ifta'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 480, kalian akan mendapat petunjuk. Ya. Oke. Nanti jangan lupa nambahin 24 itu objek ya. 24 Lanjut. objek. Objek 24. Arti Quran Surah An-Nur 54 bagian 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian patuh kepadanya, niscaya kalian akan mendapat Oke, sebentar. Ini kok pakai kepada enggak ada di situ kan? Coba lihat lagi pola halaman berapa tadi kamusnya? Yang mana nih? 242 ya. Pola af'ala itu pakai me. Jadi sebentar, 242 kan?
Bagian. Nih, Coba cek lagi. Siapa tahu nih yang salah. mematuhi tadi. 242. Bola. Atau A. Nah, kan mematuhi kan? Ya. Mm-mm. Pakai pulpen lalu. Mematuhi. Nah, kalau mematuh kepada itu ada lagi kata anunya. Ini kan tidak ada langsung kan? Ya. Nah, jadi kalau langsung dia ketemu objek maka mematuhi itu udah kan oke, penggalan udah benar ya. Dan Jadi jika kalian mematuhinya gitu. Kepadanya ndak usah karena ndak ada kalau pakai la seperti ini kan atau alahu ada la-nya boleh kepadanya ini kan ndak ada. Nggak ada. niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Ayo di spasi itu kaliannya. Oh, Ya, jika kalian mematuhinya, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Oke. nih. Selanjutnya, uraian Quran Surah An-Nur ayat 54 bagian 4, penggalan 25 sampai 29. Penggalan 26, kok 25 sih? 26, wah, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 27 mah, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 28, Allah, bentuknya huruf jer, artinya atas. Penggalan 29, ar-rasuli, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya ar-rasulu, karena sebelumnya ada huruf jer, menjadi ar-rasuli. Ciri kata benda didahului huruf jer dan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata rosilah, pola kata kerja fa'alah, pola kata benda fa'ulun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 141 yaitu Rasul. Oke. Selanjutnya, uraian Quran Surah An-Nur ayat 54, bagian 4, penggalan 30 sampai 32. Penggalan 30, ilah, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan 31, al-balagu, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam, akar kata balago, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 71, artinya penyampaian. Penggalan terakhir, penggalan 32, al-mubinu, bentuknya kata benda pelaku aktif. Aslinya al-mubinu, di sini terjadi pertukaran harokat antara ya dan ba sukun. Ya. Jadi al-mubinu. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya diawali mu, huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata bayana di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wo dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, menjadi bana. Pola kata kerjanya af'alah, pola kata bendanya muf'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76, artinya yang nyata. Ya. Oke. Arti Quran Surah An-Nur ayat 54 bagian 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'ala rasuli illal balagul mubin. Dan tidaklah atas Rasul kecuali penyampaian yang nyata. Nah, apa? Atasnya itu kita ganti kewajib dalam kurung dan
Kasih kewajiban contoh. Rasul. Jadi atas itu kewajiban. Kewajiban Rasul. Mm-mm. Ya, itu. Atau enggak usah dikurung ya, karena atas itu maksudnya kewajiban bahasa ininya. Nggak usah dikurung nih. Enggak usah. Kita mengartikan Allah itu kan, kecuali penyampaian dan jangan pakai tidaklah Nemi, bukanlah Nemi. Karena dia kata benda. Dan bukanlah kewajiban Rasul kecuali penyampaian. Nah, dalam kurung apa yang disampaikan? Amanat Allah. Di sini nyata Dalam ini. sesudah penyampaian berarti apa yang disampaikan amanat Allah. Kan Rasul itu kan sebagai utusan ya, amanat Allah. Nah, kurung tutup. Ya. Ya sudah, nanti tinggal arti. Dan bukanlah kewajiban Rasul kecuali penyampaian amanat Allah. Allah yang minta. Mubin ini biasanya diartikan jelas ya kalau tidak salah ya. Iya, Mungkin nyata, bisa jelas. nyata, bisa jelas. Rata-rata diartikan jelas kan, sama dengan kata af'ala itu apa? Menang jadi beruntung kan kalau itunya. Jadi diganti nih. Aflaha ya, aflaha. Bukanlah kewajiban Rasul kecuali penyampaian amanat yang nyata. Ya udah enggak apa-apa lah. Penyampaian amanat yang nyata. Oke. 7576 kamusnya. Pengulangan 32. Yang mana? 32 ya itu. Ya. 5 katanya 7576. Oke. Selesai nih. Berarti Nemi dianggap selesai ya karena sudah bisa Tinggal kirim ke Pak Andi. Ya. Bu Nemi, kalau untuk Anur, backgroundnya gimana? Ini Nyatarnya backgroundnya gini aja. Ini yang dari Pak Andi, yang dari Bu Yanti dulu. Backgroundnya begini dah. Cuman ini aja. hijau. Hijau ini kan jadi nggak usah dikasih apa, nanti kan di copy jadi ya warnanya kan memang sudah warnanya, deal, makanya warnanya hitam. warna lembut ya. Hitam juga. Ya, kayak nih. Dibaca lagi nggak nih arti seluruhnya? Nggak usah lah. Hah, mau Selesai baca ya, lagi? ya. Selesai Iya. aja ya. Iya. Selesai aja lah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Jadi udah selesai Naimi, berarti tinggal fokus Waalaikumsalam membantu kawan-kawan ya. warahmatullahi Ya, Ya. siap. Plong. Jadi Sudah. kalau sudah Itu aman. sekali lagi punten sama teman-teman yang Anur yang saya bikin kasih tahu siapa, soalnya banyak ya kan, ada yang hanya menayangkan aja gitu. Kalau enggak nanti biar saya itu kirim ke Pak Andi. Iya. Saya belum ngirim, Bu Nemi. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi latihan Anur. Kemudian kita ulang sedikit ya. Kita kemarin membahas kalimat nominal kan? Iya. Ya, kalimat nominal. Wow, tulisannya.
Hari ini Uni ingin melatih akan mengambil